Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Raditu billahi rabbil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Pada baginda Rasulullah SAW, Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, di akhlak dan sirah Nabi. Bertekan surga bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan surah Al-Qasas ayat 29 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musa al-ajal wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nahra faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabar ajadwatin minan nar la'allakum tastalun. Falamma atanu dia min satil wadil aymani fil buqatil mubarakati min asyajarati ayya Musa inni anallah rabbul alamin wa an alqi asab falamma ra'a tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yu'aqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su' wadmum ilaika janahaka minar rabb fadhanika burhani min rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita memperhatikan bagaimana Musa dewasa, kemudian sebagai seorang rasul dia melakukan pernikahan dengan anak Nabi Shu'aib. Ingat ya, pernikahan itu adalah bukan hanya sunnah Rasul, tetapi karakteristik Rasul. Menikah itu bukan hanya sunnah bagi seorang Rasul, bukan hanya sunnah Rasul. Menikah itu adalah salah satu karakter seorang Rasul. Ya. Kenapa Nabi Isa alaihissalam? Karena dia belum nikah. Ingat, Nabi Isa belum nikah kan? Dan naik ke langit, maka nanti dia turun lagi untuk nikah. Karena Nabi Isa belum nikah. Seorang Rasul wajib nikah. Nabi Isa belum nikah. Maka kenapa padri tak nikah-nikah?
Nabi Isa belum nikah, maka padri tak. Itu kan padri bodoh kan. Karena nikah itu fitrah kemanusiaan, fitrah kehidupan, dan kewajiban kekhalifahan. Untuk apa menikah? Saya ingin tanya sekarang, untuk apa menikah? Falsafah nikah itu apa? Falsafah nikah itu apa? Apakah untuk apa, nafsu atau bukan? Manusia itu siapa? Siapa manusia? Apa kedudukan manusia? Manusia punya kedudukan khalifah Allah. Itu kedudukan ya. Pada waktu Allah ingin berikan Adam, qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan berkata kepada malaikat, aku ingin jadikan khalifah di muka bumi. Allah tak kata aku ingin jadikan manusia, juga tak kata aku ingin jadikan Adam. Tapi Allah kata aku ingin menjadikan khalifah. Apa khalifah? Apa khalifah? Khalifah muka bumi apa maksudnya? CEO bumi, betul? Betul kan? Manajer bumi, pengarah kehidupan, betul? Itulah khalifah. Allah berkata kepada malaikat, aku ingin jadikan khalifah di muka bumi. Kenapa Allah tak kata aku ingin jadikan manusia? Manusia itu jenisnya, jenis makhluk, ada manusia, ada jin, ada malaikat, itu jenis makhluk. Khalifah itu kedudukan ya. Engkau ada office, tak punya pengarah, aku ingin cari pengarah, bukan cari manusia dulu, cari pengarah. Baru siapa pengarahnya sesuai dengan fungsi kekhalifahannya. Maka Allah berkata, aku ingin cari khalifah di muka bumi. Khalifah itu wakil aku yang ikut mengurus bumi dengan arahanku. Khalifah. Kenapa terjadi? Kenapa soal ni ada? Sekarang bumi, manusia mana lebih dulu? Bumi. Sebelum ada manusia, siapa khalifah muka bumi? Tengok, bumi sudah ada. Sebelum ada manusia, siapa yang ngurus bumi? Waktu itu khalifah bumi itu bernama jin. Pengetuanya iblis. Dialah yang mengatur bumi. Dan makhluk Tuhan yang waktu itu Allah bagi kuasa untuk mengatur bumi. Kenapa jin itu waktu itu lebih hebat daripada malaikat? Jin itu dia pengatur bumi,
dia di surga, betul? Dan dia orang paling dekat dengan Tuhan. Maka kenapa wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam? Berkatalah Tuhan kepada malaikat-malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Betul. Kira-kira iblis sujud tak sebetulnya? Berkatalah Allah kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Iblis sujud tak? Dalam arahan Tuhan, iblis masuk tak? Perintahkan, hai malaikat, sujud kepada Adam. Di mana iblis? Allah tak kata malaikat dan iblis. Allah, hai malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah malaikat kecuali. Kira-kira iblis salah tak? Ini soalan. Hati-hati kalau kata orang liberal nanti, iblis tak salah. Kata orang liberal, iblis tidak salah karena iblis tak disuruh sujud. Hati-hati di kalimat ini. Maka bermain dengan ini nih. Orang liberal atau orang-orang Kristen, orang-orang yang akan murtad dari orang Islam. Hati-hati ya. Sekarang gerakan sangat banyak. Banci terakhir saya dapatkan itu daripada negara Asia Tenggara. Komunis, ateis di Malaysia 2%. Sekitar 600.000 orang ateis di Malaysia. Hati-hati. Soalan saya, kenapa boleh jadi ateis? Kenapa anak muda Malaysia sekarang mudah jadi ateis? Ada apa? Berarti di sana ada beberapa persoalan-persoalan yang dia tidak paham dan ditanya orang lain kepada dia sehingga dia ragu dengan agamanya. Hati-hati. Ini cara masuk. Karena cara masuk dengan akal. Tak dapat jawab, kolek. Macam mana? Macam persoalan macam ni. Berarti siapa lebih siapa yang betul? Adam atau jin atau iblis atau malaikat? Yang perintah malaikat. Iblis tak? Dia bertanya kalau iblis iblis tidak bersujud, salah, betul atau salah? Balik kepala, boleh kan? Kita kata tak, karena waktu malaikat dalam kalimat itu bukan hanya malaikat. Malaikat pada waktu itu termasuk iblis dan jin. Karena iblis itu waktu itu pengetua malaikat. Baru pening kepala. Iblis pada waktu itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Karena dia penjaga surga, dia pengatur dunia. Maka namanya adalah jin. Jannah, orang surga. Tengok. Sebelum nama iblis namanya Azazil. Itulah kedudukan iblis. Kedudukan. Maka dia menjadi orang-orang malaikah. Apa malaikat? Dia jadi orang-orang malaikah, makhluk yang malaikat. Apa malaikat? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Melekat. Dekat dengan Tuhan, termasuklah iblis, termasuklah jin, termasuklah malaikat pada waktu itu.
Maka karena 2000 tahun bertafsir Ibnu Katsir, cek dalam Al-Baqarah 30 Ibnu Katsir punya tafsir. Disebutkan bahwa 2000 tahun sebelum Adam, bumi ini diperintah oleh iblis sebagai khalifah di muka bumi. 2000 tahun. Bukan sekejap ya. Nah, maka kenapa malaikat menyoal Tuhan? Apakah engkau ingin menjadikan orang yang akan menumpahkan darah, melakukan peperangan, sedangkan bertasbih kepada engkau? Soalan kedua, kemana dituju malaikat kalimat itu? Apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang akan menumpahkan darah, merusak kerusakan di muka bumi, sedangkan kami ini bertasbih kepada engkau? Tengok. Soalannya sekarang, siapa sebelum Adam? Kalau menurut kita, sebelum Adam itulah iblis yang mengatur bumi, menumpahkan darah, melakukan peperangan, kerusakan yang muka bumi. Itulah iblis. Kalau kita kata, menurut rujukan hadis, Quran dan hadis. Kata orang liberal, berarti ada manusia sebelum Adam. Kacau kan? Karena malaikat kata, kenapa kau jadikan Adam, sedangkan sebelumnya mereka menumpahkan? Berarti ada manusia sebelum. Kata orang liberal, macam Yusuf Suhaib dan beberapa orang liberal lagi. Tengok. Kalau dia tak tengok, dia tengok Quran, dia tengok hadis. Dia tengok Quran, tak tengok tafsir. Quran kata, berarti malaikat tahu sebenarnya ada orang yang menumpahkan darah. Berarti ada orang sebelumnya, ada makhluk. Atau Agus Mustafa, ada buku Agus Mustafa, Akhirat Tidak Kekal. Dia kata sebelum Adam ada manusia. Kita kata tak ada manusia sebelum Adam. Dah. Yang ada hanya iblis, jin, malaikat, tambah binatang. Binatang dah ada ya? Belum ada. Nyamuk lebih dulu dalam kita. Nyamuk tu sudah ada sebelum ada kita. Dah lama nyamuk hidup. Jangan sombong kau. Tengok. Okey. Karena Allah kata ingin jadikan khalifah di muka bumi. Yang paling mana? Khalifah di muka. Di bumi sudah ada hewan yang di bumi. Maka untuk jadi khalifah di muka bumi, dibuatlah makhluk lain. Makhluk lain. Bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan. Asal makhluk lain untuk jadi khalifah di muka. Kan malaikat tak mungkin jadi khalifah. Mungkin tak malaikat jadi khalifah. Mungkin tak malaikat jadi khalifah. Mungkin tak? Tak mungkin. Kenapa? Malaikat tak ada nafsu. Maka malaikat tidak kreatif. Tak ada nafsu. Nafsu itu kreatif. Jadi kalau ada malaikat, jadi tak mungkin. Dia apa suruh itu sampai kiamat dibuat dia. Bertasbih, tasbih dia. Itu malaikat. Perlu ada makhluk lain. Yang Pak Imam tadi adalah jin, tapi ternyata jin merusak bumi. Jin udah tak boleh karena udah salah. Hewan tak mungkin. Kenapa? Tak ada akal. Buatlah makhluk lain yang ada akal, yang ada nafsu, yang sama dengan hewan. Pening kepala. Makhluk lain sama dengan hewan. Kenapa? Makhluk itu sama dengan hewan. Kenapa? Kerana hidup sama dengan hewan. Betul. Hidup kita sama dengan hewan tak? Di bumi tak? Jadi perlu dibuat makhluk yang sama dengan hewan. Betul. Maka kita pernah sama dengan hewan. Badan itu sama dengan hewan. Jangan sombong.
Malah yang paling sama dengan hewan kita siapa? Benda makhluk hewan apa yang paling sama 100% dengan biologi manusia? Kalau bentuk ya cimpanse atau gorila atau orang hutan. Kalau bentuk betul. Kalau organ badan yang paling dekat siapa? Khinzir. Baru ini kepala. Betul. Tisu-tisu kita sama dengan tisu-tisu. Orang kalau jantungnya rusak pakai jantung. Secara biologis. Nah, kita ni hewan. Hanya bukan macam hewan biasa. Hewan kita ini Allah jadikan macam biologi hewan, tapi dibagi akal. Maka apa definisi insan dalam konsep logika? Apa itu manusia? Al-insan adalah al-hayawan an-natiq. Manusia itu adalah makhluk yang hidup, yang berakal seperti hewan. Hewan itu seperti hewan, makhluk hidup, being animal. Karena memang kita hidup kita makan tak, kita minum tak, berjalan tak, kawin tak. Hewan makan tak, minum tak, kawin tak, punya anak tak, makan tak, sama. Kita dengan hewan. Maka teori Darwin mengatakan manusia daripada kera, betul. Dia kera, kita tak kera, betul. Bentuk yang sama secara biologis, betul. Tapi bukan berarti kita daripada hewan. Bentuk kita memang sama dengan hewan, betul, secara genetik, betul kan? Tapi kita bukan dari hewan. Kita dicipta oleh Tuhan yang sama, mencipta kita sama dengan hewan di muka bumi, karena kita hidup di bumi. Tapi karena kita punya kedudukan khalifah, bukan macam hewan, maka Allah berikan kita perbedaan dengan hewan. Ada akal, ada nafsu, ada roh, ada segala macam. Ini dia. Jadi teori mengatakan Darwin manusia daripada kera secara biologis betul, tapi bukan dilahirkan oleh kera. Kita sama macam sama, bentuk badan sama dengan binatang, tapi kita bukan akibat melahirkan binatang melahirkan, bukan. Itu bukan karena evolusi. Buktinya kalau kita sama dengan karena evolusi itu berkembang terus, kenapa kita tak berkembang lagi? Kan dia kata, kan dulu punya binatang ada ekor, jadi manusia pendek hilang ekornya, berhenti, tak hilang, kita masuk lagi. Teori evolusi harus berkembang terus. Jadi berhenti berarti salah teori evolusi. Secara keilmuan teori evolusi Darwin salah. Karena manusia tidak ada evolusi lagi setelah hidup. Maka bukan evolusi. Tuhan jadikan makhluk lain yang sama dengan hewan, tetapi punya kelebihan daripada hewan. Namanya insan. Untuk apa? Untuk khalifah. Maka untuk jadi khalifah diperlukan akal. Yang paling penting diperlukan, yang paling penting untuk jadi khalifah diperlukan apa? Hati. Kenapa? Kenapa yang paling penting hati? Khalifah itu adalah makhluk yang akan menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Di semua setiap langkah perbuatannya atas petunjuk Tuhan. Ya.
Dalam diri manusia, di mana letak untuk menerima petunjuk? Dalam diri badan manusia ini ada tak tempat untuk ada mak connect dengan Tuhan untuk petunjuk? Apa? Hati. Maka hati itu sangat penting karena dia tempat menerima petunjuk informasi Tuhan. Ada saingan, engkau ada tower. Kalau telecommunication ada tower dia, ada receiver dia. Di dalam diri manusia harus ada receiver terhadap petunjuk Tuhan, betul. Kalau tak ada receiver petunjuk tak dapat. Ada petunjuk tak ada receiver, jadi mana? Engkau ada line tapi tak ada tower, jadi apa? Ada tower tak ada handphone, masuk tak? Memerlukan receiver. Saingan Tuhan itu harus ada receiver. Receivernya adalah hati. Untuk memahami petunjuk dalam hati namanya akal. Maka untuk akal baru masuk pada arahan kepada badan, anggota badan. Tengok. Maka manusia harus ada hati, harus ada akal yang tak ada pada makhluk yang lain. Kenapa? Karena dia jadi khalifah. Khalifah ini mengurus bumi bukan mudah. Ada dua dalam bumi. Apa? Dua yang harus diurus. Satu urus alam, satu urus manusia. Alam betul, manusia rusak, sama aja. Manusia betul, tak ada alam, tak guna. Urus bumi berarti urus alam, urus manusia. Maka untuk pengurusan bumi ini, Nabi Adam dapat amanah. Sejak bumi Nabi Adam ada sampai bumi tak ada. Kita dapat amanah mengurus bumi sejak Nabi Adam diciptakan sampai bumi kiamat. Dah. Apa mungkin Nabi Adam mengurus bumi sejak dia dijadikan sampai kiamat? Tidak mungkin. Maka diperlukan keturunan. Diperlukan keturunan untuk mengurus bumi. Karena kita binatang, binatang macam binatang betul, bukan macam main-main kan? Maka cara menjadikan keturunannya hanya dengan perkawinan. Semua di muka bumi dengan perkawinan untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Tubuhan dengan perkawinan, binatang dengan perkawinan, betul. Maka manusia pun harus dengan perkawinan. Maka untuk perkawinan Allah ciptakanlah Hawa. Tengok. Nah, waktu Nabi Adam tidur di muka, waktu Adam tidur di masa sunyi, waktu dia terjaga di surga, dia nampak ada Hawa sampingnya. Allah ciptakanlah Hawa sebagai pendamping Adam. Untuk apa? Untuk apa Hawa diciptakan? Untuk meneruskan keturunan, meneruskan kekhalifahan sampai akhir zaman. Jadi apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan untuk meneruskan kekhalifahan. Itu tujuannya. Maka dari semua rasul dia akan nikah sebagai ada penerus kekhalifahan, penerus mengurus bumi. Semua orang boleh mengurus bumi, tapi mengurus bumi yang betul. Kalau urus bumi dengan akal boleh, dengan nafsu boleh. Tapi kalau akal dan nafsu tanpa petunjuk, rusak bumi.
untuk berpikir dengan akal, untuk supaya lebih hebat dengan nafsu. Betul? Tapi kalau dengan akal dan nafsu saja mengurus bumi, maka akan jadi macam setan, hancur bumi. Maka diperlukan petunjuk Tuhan. Karena Tuhan yang tahu kemana yang terbaik untuk di bumi. Maka perlunya wahyu. Maka Nabi Adam, dia Rasul, Nabi Adam sebagai khalifah, Nabi Adam yang manusia yang pertama kawin, Nabi Adam sebagai pengurus bumi semuanya. Maka saya tanya, Nabi Adam itu pertama turun, apa yang diajar malaikat kepada Adam sebagai khalifah? Diajar cara bertani gandum, tanam gandum, membuat tepung gandum, dan membuat roti. Ingat ya, Nabi Adam sudah makan roti, kalah engkau. Nabi Adam sebaik turun ke muka bumi sudah makan roti, diajar Nabi malaikat. Nah, itu pertama, karena manusia perlu makan, betul kan? Engkau kan hidup apa? Engkau turun ke bumi apa pertama? Makan kan? Kedua, Nabi Adam diajar malaikat untuk membuat baju dari kulit binatang. Jadi binatangnya dimakan, dagingnya dimakan, kulitnya buat baju. Ya, Nabi Adam sudah pakai baju, jadi bukan Tarzan. Tengok, Nabi Adam khalifah pertama muka bumi sudah memiliki peradaban dan tamadun. Karena dia membuat roti, membuat kulit baju daripada kulit binatang. Itulah khalifah Allah. Tengok. Baru Nabi Adam disuruh berangkat daripada Sarandip atau Sri Lanka menuju ke Mekah. Untuk apa? Bukan jumpa Hawa, nak cari kahwin aja. Ingat Hawa je tengah dia. Nabi Adam disuruh ke Mekah untuk membuat tempat beribadah pertama kali yang bernama Ka'bah. Awwalu baitin li ahli nasi bi Bakkah, rumah pertama di Mekah. Ini Bakkah. Bakkah itu tapaknya Ka'bah. Bakkah namanya. Ka'bah itu bangunannya. Bakkah itu tapaknya. Makkah itu bandarnya. Nabi Adam disuruh Allah ke muka bumi turun. Kau masuklah kau ke bawah Ka'bah untuk menyembah Allah, buat rumah beribadah. Dan Nabi Adam sholat 2 rakaat setelah membangun masjid Ka'bah tadi. Nabi yang sholat dan tawaf. Kenapa? Kenapa Nabi Adam sholat dan tawaf? Karena Nabi Adam sebagai khalifah juga sebagai hamba Allah, Abdullah. Bukti Abdullah dengan jadi hamba-hamba dengan ibadah. Ibadah yang paling tinggi 2, ibadah tawaf dan ibadah sholat. Betul? Sholat itu ibadah semua makhluk. Tawaf itu ibadah langit. Semua malaikat tawaf di langit. Maka di atas namanya Baitul Ma'mur, di bawahnya Baitullah. Tengok. Kenapa di Ka'bah? Karena itu di bawah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur lagi ketujuh tempat tawaf semua malaikat. Di atasnya apa? Di atasnya aras Allah.
Jadi engkau menghadap ke Ka'bah untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Connection. Jadi semua energi bumi ini terpusat di Ka'bah. Ka'bah naik ke aras. Tengok. Semua mengarah ke Ka'bah energi. Dan Ka'bah ini apa Ka'bah ini? Ka'bah ini pusat bumi. Maka dia adalah area kawasan non-magnetic. Bawa kompas ke Ka'bah, hidup tak? Tanya saja. Bawa kompas kutub utara, kutub selatan. Lepas hidup ke Ka'bah, hidup tak? Kenapa? Tak ada magnet. Non-magnetic. Itulah pusat bumi. Nah, Ka'bah ke atas, apa itu yang ada? Yo, nampak tak? Saya ingin tanya, pernah tak tengok burung melewati Ka'bah? Pernah tak ada burung lewat atas Ka'bah, ada tak? Yang ada apa? Akan pusing. Kenapa? Ini energi naik ke atas. Doa engkau, solat engkau, zikir engkau, Quran engkau masuk ke sana, naik ke atas. Berarti ada energi tak? Boleh cross tak? Boleh cross. Saya pernah ada orang pilot MAS. Kata Ustaz, tak ada satu pesawat boleh lewat atas Ka'bah. Kenapa? Blok. Macam ada blok. Blok apa? Sekarang saya tanya, kenapa ada azan 24 jam? Subuh di Papua, lepas tu subuh di Celebes, Sulawesi, subuh di Jakarta, subuh di Malaysia, di Papua saya apa? Zuhur. Subuh di Mekah, di Saudi sini apa? Udah zuhur. Di Papua udah jadi maghrib, tengok. Sekarang saya tanya, berarti 24 jam bumi ini yang ada azan, yang ada kalimat Allah, yang ada zikir 24 jam. Tak ada yang lepas daripada zikir, solat, takbir. Setiap detik, setiap second. Dan semuanya kemana? Berpusing dengan Ka'bah. Jadi spiral energi naik ke atas, ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep. Itu ada buku tentang, ada bukan itu, ada buku tentang energi Ka'bah, ada kajian disebut itu. Itu bumi. Jadi kita itu bumi ini tergantung dengan, seakan-akan bumi ini digantung oleh energi daripada aras. Okey. Jadi manusia jadi khalifah, menjaga bumi tetap dia, kerana dia bumi Allah. Dan manusia di bumi Allah, menjaga bumi Allah dan semua kehidupan dalam petunjuk Allah. Itu bukan mudah. Maka Nabi Adam turun bagi khalifah, terus lanjut Nabi sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak perlu ada Nabi lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah untuk semua alam. Kalau Nabi lain untuk lokal, untuk kaum masing-masing. Muhammad untuk alam. Dan Nabi Muhammad setelah Nabi meninggal, ada Quran dan hadis yang akan ada sampai hari kiamat sebagai pedoman. Maka tidak memerlukan Nabi yang lain. Tidak memerlukan Nabi yang lain. Karena Nabi kita ajaran sampai akhir zaman, berlaku sampai kiamat, dan ajaran tetap terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
jaminan Allah. Kalau tak ada jaminan, berubah juga. Kalau tidak ada jaminan Allah, berubah di Quran ini. Tapi saya hati-hati, saya kata Quran tak akan pernah hilang. Quran tak akan pernah habis. Yang saya pahami karena kacau itu pemahaman Quran dihilangkan. Bedakannya. Yang Allah jaga ayat. Pemahaman ayat ini boleh macam, tetap Allah jaga juga, tapi ada yang menyimpang. Ini yang paling bahaya. Penyimpangan terhadap pemahaman ayat. Dulu dengan aliran sesat, sekarang dengan aliran liberal. Dua penyimpangan. Yang dulu sesat, sekarang liberal. Dua-dua penyimpangan. Ayat tetap. Tapi kalau kita debat dengan ayat, dekat pakai ayat. Tapi kita ayat tambah hadis dan sirah Nabi perlengkap. Kalau ayat dengan ayat, kita kalah. Sekarang saya tanya, berapa rukun iman? 6. Mana ayatnya? Mana ayat rukun iman letak? Tak ada. Yang ada 5. Billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil akhir 5. Wa qada tak ada ayat. Betul tadi. Ini hadis. Ayat iman billah itu hadis 6. Quran tak cakap. Mana ayat rukun Islam? Rukun Islam berapa? 5. Mana ayatnya? Tak ada. Ayat itu bisa pisah. Solat lain, ayat lain, zakat ayat lain, puasa ayat lain, haji ayat lain, betul kan? Satu ayat tak? Tak ada. Memang tak ada. Di mana ada? Hadis. Hati-hati. Jadi kalau hanya Quran saja sebetulnya orang boleh simpangkan ke macam-macam. Agama Islam harus Quran dan hadis satu, tak dapat dipisahkan. Tak dapat dipisahkan dan jangan dipisahkan. Dipisahkan kacau gitu. Inilah kerja orang liberal hari ini, memisahkan kepada Quran. Jadi orang kata, oh Adam daripada tanah, Hawa tulang rusuk, betul. Setuju tak setuju? Ya. Setuju tak setuju? Mana lebih mulia? Tanah tulang rusuk. Mana lebih mulia? Adam dari tanah atau Hawa dari tulang rusuk? Mana lebih mulia? Tak ada yang mulia, sama semua. Hati-hati. Kalau kata mana yang mulia, itu kalimat setan nanti itu. Aku daripada api, daripada tanah. Jangan engkau beda-bedakan. Semua ciptaan Allah semua mulia. Ingat. Kalau dia orang liberal hari ini, orang sistem Islam hari ini kata, kita tak terima amal perempuan dari tulang rusuk. Ini adalah bias gender. Kenapa manusia tanah kita tulang rusuk? Tanah-tanah sama tanah lah. Siapa yang ngatur dunia? Kau tahu Tuhan ke? Kata dia, kenapa Tuhan jadikan perempuan tulang rusuk? Sepatutnya kalau sama-sama dari tanah lah. Tanya dia, Tuhan enggak buat dari tulang rusuk, buat dari tanah, siapa yang kenapa kau pergi sangat? Engkau tak ada urusan dengan pembuatan tulang. Engkau dah jadi alam. Ya ini kalimat sistem Islam. Musawah Islam sama orang-orang feminisme. Dalam Islam tak ada mulia hina. Mulia itu dengan ketaatan, bukan dengan apa yang dijadikan. Mulianya itu engkau dengan ketaatan kepada Tuhan, bukan dari apa engkau dijadikan. Mana lebih mulia? Misalnya durian atau apa yang buat durian busuk? Tempoyak. Mana mulia? Es cendol durian atau tempoyak? Mana lebih mulia? Tak ada mulia hina. Tuhan mana kau lebih enak kau makan? Jangan engkau kaji suatu permainan yang salah.
Tulang rusuk sama tanah, tak ada lebih mulia, tak ada lebih hina, tak ada yang hina. Karena semuanya makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Semuanya Allah ciptakan dengan tangannya. Semua Allah itu subhana, tabarak. Itu kan kalimat itu. Subhana al-tabarak. Subhana maha suci, tabarak maha mulia. Tabarakalladzi biyadil mulku. Berkahlah segala sesuatu yang Allah jadikan dengan tangannya. Jangan engkau komen masalah perbuatan Tuhan. Hati-hati, karena di Malaysia ini kelompok feminisme akan tambah lama tambah kuat. Kita tahu sisi Islam, apalagi bentuk, apalagi musawah, ada musawah, pernah dengar musawah? Di perempuan-perempuan musawah, termasuk yang ingin supaya perempuan lebih mulia dengan tak bayar jadi kerja rumah. Sekarang apa yang namanya istilahnya ada fikih mubadalah. Dia anggap kalau perempuan itu bekerja itu mulia. Kau jadi kuda di rumah jadi emak itu hina. Kenapa? Hanya kerja, hanya dapur, kasur, sumur. Itu hina katanya. Padahal mana lebih mulia? Jadi ibu suri rumah atau orang kerja office mana lebih mulia? Lebih mulia suri rumah. Hanya saja karena tak dapat duit anggap hina. Cuba kalau digaji, berapa banyak dia gaji kau? Menteri Keuangan di situ, Menteri Pertanian di situ, Menteri apa? Siapa dapat menggaji perempuan? Manusia multitasking. Kan? Tangan gendong anak, sebelah sapu, lepas tu goreng ikan. Buat kaki, aku buat mop lantai, semua masuk dia. Saya boleh buat, tak ada orang boleh buat. Paling mulia. Betul kan? Kenapa dia anggap hina? Kenapa kawasan material, duit, kau kata hina? Cara kemanusiaan paling mulia. Cara pandang ada dia. Terubah cara pandang. Maka ada kadang-kadang ada pernah jawab, Ustaz, saya dulu sekolah sampai PhD sampai master. Tahu balik rumah kahwin dengan suami suruh duduk rumah aja. Jadi engkau rugi tak? Mana rugi tak? Engkau didik anak dengan master, dengan PhD, hebat tak? Dia merasa mana baik? Engkau mendidik generasi muda dengan ilmu yang banyak. Dengan engkau didik anak tanpa dia ilmu, mana baik? Kenapa kita banyak rusak generasi Melayu? Berapa lama khusus kawin? 2 hari je. Kan saya tanya, berapa lama khusus kawin gereja? 6 bulan. Gereja khusus kawin 6 bulan baru boleh punya anak, boleh kawin. Engkau khusus kawin 2 hari langsung punya anak, pening kepala tak? Gereja psikologi anak, belajar manajemen keluarga, belajar keuangan, semua dipelajari di gereja. Siap jadi suami isteri. Si ayah pun tahu, mak tahu, siap didik anak. Engkau mereka khusus 2 hari kawin, siap memarahi anak kerja, parah yang mana tu ya? Bukan didik anak, marah anak yang ada banyak. Betul? Cuma jadi khalifah. Macam mana anak jadi khalifah kalau emaknya ayahnya khalifah tak? Emaknya khalifah tak? Kalau ayah tak khalifah, emak tak khalifah, anak engkau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inginnya imama, hakikatnya makmumah. Engkau makmum ngajar anak imam, mustahil. Engkau jadi imam baru anak jadi imam. Engkau jadi imam baru anak jadi ayah imam untuk luar rumah, emak imam dalam rumah.
Betul. Tapi tanggung jawab di ayah. Kan paling enak jadi perempuan, paling enak jadi istri. Kenapa? Tanggung jawab sisu. Hati-hati. Yang tanggung jawab pada Allah suami. Engkau hanya membantu suami untuk tanggung jawab khalifah di rumah. Paham tak? Seorang ibu itu penolong khalifah yang paling utama. Suami khalifah. Jadi suami khalifah, ibu khalifah, baru dapat mendidik anak jadi khalifah. Sekarang udah jadi khalifah belum? Maka setelah Musa selesailah, maka dalam ajal waktu 10 tahun selesai, Musa pun punya kampung, punya balik kampung juga. Tetap namanya tanggung jawab tetap ada. Musa itu dia dilahirkan di Mesir. Karena ada sesuatu masa dia berangkat ke Nabi Shu'aib, berkeluarga di sana. Tapi tanggung jawab dia sebagai orang Mesir, Bani Israel tetap ada pada dirinya. Maka waktu dia selesai 10 tahun, selesailah janji dengan Nabi Shu'aib, maka dia meminta izin Nabi Shu'aib untuk balik ke kampung, ke Mesir. Kenapa? Kena tanggung jawab. Karena tanggung jawab di Mesir, bukan di tempat Nabi Shu'aib. Maka wasara bi ahli, berjalan dia waktu malam ke Sara, bukan Safaro. Sara itu berjalan di waktu malam. Asra bi ahli lailan. Berangkatlah dia malam-malam dengan keluarganya menuju ke Mesir, ke negerinya. Nah, pada waktu dia sampai menjadi Tur Naro, ya, berjalan tengah malam, sejuk, ya, kata musim sejuk, ada musim sejuk. Maka pada waktu itu apa yang paling diperlukan adalah api. Wajada Tur Naron, maka fakal di ahli, waktu dia tengok ada api di atas bukit. Boleh api, boleh apa, wallahu a'lam. Boleh cahaya di Bukit Tursina. Siapa yang pernah ke Mesir, jika kalian ke Mesir, tolong datang tempat namanya Saint Catherine. Itulah Tursina ya Musa. Itu di kawasan Sinai sebetulnya. Dari bawah naik ke atas itu, dulu saya naik 4 jam jalan kaki. 4 jam baru sampai Bukit Tursina. Masih ada sampai sekarang. Hanya itu kawasan sekarang Koptik, Kristen Koptik. Jadi ada gereja di atas. Itu kawasan kampung dia, orang Kristen Koptik cuma di situ. Tapi tempat itu masih ada. Tempat itu masih ada. Tempat Nabi Musa membantu anak Nabi Musa untuk ambil air pun masih ada sampai sekarang. Saya pernah ke sana juga. Tapi jangan syirik lah. Kita tengok siapa saya minum air muda ya. Tempat itu telaga itu masih ada sampai sekarang. Kau boleh ambil airnya, kau boleh buat semua ke bawah saya boleh. Sampai sekarang masih ada telaga itu. Di dekat Tursina juga sebelumnya, dekat itu juga. Naik terus di atas bukit Tursina, dan itu dia nampak. Tapi dia nampak maka jauh 4 jam ya. Berarti kalau 4 jam tinggi itu. Sama macam kita ke Gua Sur Nabi Muhammad di Mekah, tempat Nabi semuanya hijrah. Kalau dari Aziziyah kan nampak bukit di atas tu, Bukit Tur. Bukit Sur itu pun 4 jam naik. Saya pernah naik
Jadi buat apa kau sibuk-sibuk umrah tak naik sana? Umrah haji itu untuk belajar pada sejarah. Intinya haji itu untuk sejarah. Kalau tak dapat sejarah, apa yang dapat? Umrah haji untuk belajar dari sejarah. Cara Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah, cara syuhada di Uhud, cara Nabi di Tursina, cara dijual, semua sejarah semua. Karena Mekah itu adalah memang Mekah itu tempat sejarah. Nabi Adam di Mekah, Hawa di Mekah, semua Nabi daripada awal sampai akhir di Mekah, Nabi Ibrahim di Mekah. Itu tempat sejarah. Itulah saya itu kalau ada kursus haji, orang saya mau hari 3 hari aja. Pertama sejarah Mekah, sejarah Madinah, sejarah Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Hajar, Nabi Hussein. Jadi engkau datang untuk tujuan haji umrah apa? Untuk belajar pada sejarah orang-orang termulia. Yang paling mulia Nabi Muhammad, insan kamil. Nabi yang lain, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Itulah konsepnya haji umrah. Karena engkau hidup tak sempurna kalau tak ikut jalan Nabi. Tapi sayang, orang masuk haji umrah bukan tahu sejarah. Orang traveler atau turis datang pelancong ke Malaysia, dengan apa buku dibawa? Pelancong ke Malaysia bawa buku apa? Map Malaysia, betul? Dia baca sejarah KL, map KL, dia tahu kan tu? Baru dia jalan. Enak tak? Engkau nak berangkat haji, apa yang kau baca? Wajib buku sejarah Nabi. Misalnya mana Nabi Muhammad, mana tempat dia meninggal lahir, mana meninggal, mana perang, mana ini. Itu harusnya macam itu. Ini dibagi buku doa. Doa tawaf, doa sa'i, doa seperti kepala yang mana doa sa'i, tak salah baca pula. Saya kalau bawa orang jamaah haji atau umrah kata buang semua buku doa, tinggal di hotel, tak payah bawa. Betul kan? Jadi baca apa? Ya tak payah baca, saya kata. Tawaf pusing-pusing, sa'i lari-lari, ukuf duduk-duduk, apa? Jamrah baling-baling, selesai kan? Ada perbacaan tak? Tidak ada bacaan wajib. Tak ada bacaan wajib. Maka kalau engkau jalan-jalan engkau, baling-baling engkau, gerak-gerak engkau, pusing engkau 24 jam, 1 bulan, 1 minggu, 7 langit, 7 bumi, karena Allah sah ibadah engkau. Itu poin utama. Engkau pulang haji, gerak engkau, diam engkau, jalan engkau, baling engkau, duduk-duduk engkau, semua karena Allah. Boleh buat tak? Tawaf lambang ibadah, sa'i lambang khalifah. Tawaf simbol ibadah, sa'i simbol khalifah. Kenapa hajar di sa'i? Kenapa hajar? Makhluk yang paling lemah dapat menaklukkan gunung, hebat tak? Makhluk yang paling lemah dapat menundukkan 2 bukit, Safa dan Marwah, menerangi bawah sampai 7 kali pula balik hanya untuk mendidik anak Ismail menjadi khalifah. Jaya tak? Engkau jaya tak? Jadi pulang umrah jadi orang jadi khalifah. Kalau seorang suami jadi khalifah di muka bumi dalam kerja, seorang ibu jadi khalifah jadi anak terbaik. Ini konsepnya.
tambah umrah, tambah apa arti umrah? Amura ya'muru artinya imarah, bangunan. Umur itu umur. Jadi umur engkau macam bangunan, ya. Yang tambah tinggi, tambah lama, tambah tinggi, tambah baik. Dengan umrah. Umrah itu apa? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Betul. Ihram kesucian, tawaf penghambaan, sa'i kekhalifahan, tahallul pelayanan kepada manusia. Sempurna hidup dengan 4 ini. Betul. Hidup engkau suci, beribadah, menjadi khalifah, dan menjadi orang terbaik untuk manusia yang lain. Dengan tahallul bagi orang lain semuanya. Engkau jadi orang terbaik, amirah, orang yang membangun masyarakat. Itu konsep umrah. Jadi orang pulang umrah tak boleh malas. Orang pulang haji tak boleh diam. Ini pulang umrah, pulang haji demam. Batuk 40 hari. Salah konsep. Salah konsep. Itu falsafah hidup. Umrah manusia terbaik, haji umat terbaik. Umat terbaik dengan haji, maka ada jamaah ukur. Boleh berbagi sama orang lain, tidak sombong, tidak merasa hebat dengan diri engkau, tak jadi orang yang sama. Itu namanya haji. Jadi hari ini malah orang banyak tidak haji tapi tambah sombong. Tak tercapai nilai haji sebetulnya. Itu khalifah dulu. Khalifah hamba dan khalifah Allah. Menguasai bumi dekat dengan Allah, ya. Menguasai bumi dengan sa'i, dekat dengan Allah dengan tawaf. 24 jam, 7 hari, 7 malam. 7 langit, 7 maka bertawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Itu falsafahnya sebetulnya. Falsafah kekhalifahan. Maka teman, waktu dia jadi dia naik, dia kata keluarga umkusu inni anatu nar. Warga tunggu sekejap. Aku ingin cari api. La'alli atikum minha bi khabar. Mungkin aku dapat informasi untuk kalian tentang api boleh bawa menjadi tempat untuk panas. Ajawati minanat la'akum tastalun. Falamma atanu dia min syaqil wadil ayman fil buqatil mubarakah minasyajarah. Rupanya itu hanya ikhtiar. Itu hanya asbab. Dia naik ke atas gunung, katanya nak cari api, ternyata di sana ada apa? Seruan Tuhan. Ini paling berat. Seorang laki-laki, seorang rasul, seorang ayah, juga punya tanggung jawab seorang khalifah Allah, harus tunduk kepada Allah. Seorang rasul harus menyampaikan dakwah. Paling berat. Pembahagian tugas antara rumah dan luar rumah, betul. Antara keluarga dan dakwah bukan mudah. Betul. Ini paling berat. Manusia ada 2 fungsi. Dia dengan dirinya, dengan keluarganya, dan dengan Tuhan. Jangan sampai engkau dengan Tuhan engkau menyanyiakan keluarga engkau. Jangan sampai dengan keluarga engkau tak melakukan tugas dengan Tuhan engkau. 2 hal. Betul kan? Susah untuk membagi 2 hal. Karena kita manusia sosial, kita juga manusia individual. Kita juga makhluk Allah. Kita punya nafsu. Dan tadi setiap manusia khalifah untuk orang di sampingnya. Ya.
sangat berat. Karena kalau kebanyakan dia tidak berlaku adil dengan ketiga-tiga kondisi ini. Kata Nabi, aku satu untuk diriku, kedua untuk keluargaku, ketiga untuk umat dan Allah. Mudahkan usaha. Misi hidup di diri, keluarga, orang lain. Diri, keluarga, Allah. Itu bukan mudah. Banyak orang kolek gara-gara keluarga. Banyak keluarga kolek gara-gara tugas, betul. Banyak dua-dua kolek gara-gara individual, egois. Banyak orang dua-dua kolek, keluarga tak betul, umat tak betul gara-gara dia egois, individualis, hawa nafsu. Musa dilatih. Keluarga tanggung jawab. Kenapa? Dia tadi ingin keluar sana cari api untuk keluarga. Betul. Untuk panaskan badan, untuk anak, untuk istri. Ternyata sampai di atas dia, Allah panggil dia min syatil waidil rahman. Dari sebelah kanan buqatil mubarakah minasyajarah, di samping daripada kawan pokok tadi. Nah, ada pokok sampai sana, ada pokok sana. Wallahu a'lam. Sampai sekarang kalau kau naik ke San Catherine masih ada pokoknya. Berapa ribu tahun? Wallahu a'lam. Masih ada pokok itu di San Catherine. Apa? Ya Musa, ayya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Dia menerima panggilan Tuhan, seruan Allah untuk dapat tugas dari Allah. Setiap makhluk kita punya tugas kemanusiaan, betul kan? Setiap orang punya tugas dakwah, betul tak? Menyampaikan kebenaran, betul tak? Tugas semua orang. Rasul lebih tinggi lagi, menyampaikan kebenaran pada semua orang. Tapi untuk kau tahu siapa? Ya Tuhan, daripada Allah. Innani anallah. Aku ini Allah, Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Kelebihan Musa daripada semua Rasulullah, dia kalimullah, dapat bercakap langsung dengan Allah. Kelebihan Musa semua Rasul, dia kalimullah, dia dapat dialog langsung dengan Tuhan. Allah pun bercakap langsung dengan, walaupun dia kalau dengan iman itu berjumpa Tuhan. Ya. Musa bercakap dengan Tuhan, tapi tak pernah jumpa Tuhan. Dia pernah minta Tuhan supaya turun dan nak jumpa, tak dapat. Dia suruh tengok kepada burung, pecah bertemu, tengok kepada gunung, hancur gunung. Allah tak akan tajali dengan gunung. Musa minta, tak dapat. Tapi Nabi Muhammad langsung jumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah dalam malam Isra dan Mi'raj. Tidak lagi. Dia hanya bercakap, Nabi jumpa. Maka sebut zaman bagi Nabi Muhammad tak ada yang gaib. Bagi Nabi Muhammad tidak ada yang gaib. Kenapa? Kerana semua yang gaib dia telah tengok. Allah gaib, nampak. Surga gaib, dah tatap. Neraka gaib, dah nampak. Bagi Nabi tak ada yang gaib. Semuanya alam syahadah. Kita ikut Nabi Muhammad lebih yakin. Kenapa?
kita ikut Nabi Muhammad itu akan lebih yakin dengan adanya alam gaib. Kenapa? Kerana semua alam gaib tadi telah Nabi kunjungi. Maka tak ada yang gaib seperti itu. Maka orang-orang sufi berkata, ra'aitulah bi'aini Muhammad, ra'aitul jannah bi'aini Muhammad, ra'aitun nar bi'aini Muhammad. Aku melihat surga dengan matanya Nabi Muhammad, aku melihat neraka dengan mata Nabi. Kita betul-betul yakin ada surga, ada neraka. Kenapa? Nabi pernah datang. Engkau tengok Amerika dari film, tahu kan Amerika? Tak dari TV boleh tahu Amerika. Udah datang lebih percaya tak? Sama. Nabi telah datang ke alam akhirat semua. Percaya tak? Ilmiah tak? Saintifik tak? Kenapa? Nabi pernah langsung nampak. Jumpa Allah tak? Jumpa. Ini kan penting ya. Kalau jangan anggap agama itu sebuah khayalan. Bukan. Agama bukan khayalan. Agama itu kenyataan. Akhirat bukan khayal, akhirat itu kenyataan. Akhirat itu bukan khayalan, akhirat itu kenyataan. Yang dah reality, betul nampak. Kenapa dalam sementara itu al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Tengok, neraka hak, surga hak. Karena orang kaum Mu'tazilah berkata agama adalah apa kata-kata mak? Agama adalah illusion. Agama itu illusion, betul kan? Orang ateis, agama khayalan. Kita tak khayal, agama jelas. Ada agama khayalan, bodoh agama khayalan. Orang Gaza mati atau surga, yakin tak dia? Khayalan tak? Lebih tak lagi dia nampak depan waktu dia belum mati. Kalian tak yang video anak-anak di Gaza tu, ada nak mati, ayah kata, ayah anak talqin Allah, ayah aku nampak rumah surga. Dia nampak surga depan dia, udah nampak waktu itu. Masitah atau masuk ke tempat kuali panas oleh Fir'aun, dia nampak surga. Asia telah dibunuh, nampak surga. Allah nampakkan surga orang-orang macam ni. Tak percaya? Yang pening kepala kau nanti waktu akan mati nampak. Yang susah kalau kita akan mati nampak neraka. Kita yakin surga, nampak surga. Waktu Musa naik ke atas, ya Musa, aku Allah. Tuh, kira-kira Musa terkejut tak? Ini Allah betul atau hantu? Ya. Dia naik tak sangka ada Allah. Dia naik ingin cari api. Atau dia naik ke atas dapat suara, ya Musa, inani Allah. Terkejut tak? Dia kata betul tak ini Tuhan? Untuk dia yakin ini Tuhan, untuk meyakini Musa ini Tuhan yang bercakap, apa dia kata? Wan alqi asaka, hai Musa, campakkan tongkat engkau. Falamma ra'aha tahtazzu ka'an hajar, pertama maka tongkat itu mulai bergerak-gerak seakan jadi ular. Walla mudbiran walam yu'aqib, Musa pun mundur bergerak takut. Maka Allah berkata langsung kepada Musa, ya Musa, aqbil wala takhaf, innaka minal aminin. Hai Musa, berhenti, jangan takut, engkau selamat. Tengok apa yang sama sini. Kenapa Allah tunjukkan perintah Musa untuk melempar tongkat dan tongkat berubah jadi ular?
Dan Nabi Musa jangan takut. Untuk apa itu tujuannya? Untuk membuktikan Allah Rabbul Alamin. Karena innani Allah Rabbul Alamin. Aku Allah. Allah, aku ini bukan siapa? Aku ini Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur alam. Bukti dia mengatur alam, dia sudah boleh rubah itu tali tongkat jadi ular. Membuktikan dia punya kuasa mengatur alam. Untuk membuktikan memang dia Tuhan. Tengok, kalau tak, kan boleh jadi hantu. Tuhan, kan Tuhan boleh hantu kan. Kalau Tuhan tak nampak. Kalau hantu nampak kan? Yang takut hantu kadang-kadang nampak hantu. Yang nampak takut, yang tak nampak dengan cerita lebih takut lagi. Allah itu gaib, tapi ada. Allah gaib, tapi ada. Apakah semua yang ada wajib nampak? Apakah semua yang ada wajib nampak? Tengok, siapa yang nampak kuping masing-masing? Ada tak? Cari kuping kau, ada tak? Tengok kuping kau, ada tak? Siapa boleh tengok kuping masing-masing? Ada tak nampak? Kau nampak pakai alat lain. Kita menyembah Allah. Ada tak Allah? Nampak tak? Tak boleh nampak. Kalau nampak bukan Allah. Kenapa? Kalau nampak itu berarti dia terhad. Kalau nampak ada saiz. Kalau nampak ada besar kecil, betul kan? Tuhan tak punya saiz, Tuhan tak terhad, Tuhan tak besar kecil, Tuhan tak boleh nampak. Kalau nampak bukan Tuhan. Kalau nampak Tuhan tak boleh nampak. Kalau nampak hantu. Betul. Kalau kau nampak namanya hantu. Kalau tak nampak, tapi ada Tuhan. Hati-hati, karena sekarang penting. Ilmu ni ilmu penting itu. Kenapa? Di buku-buku Kristen sekarang ada buku tentang Kaabah, solat ada. Dia kan di Indonesia itu ada 100 buku yang ditulis oleh padri tentang solat, puasa, tapi dalam analisa dia. Dia kata orang Islam itu menyembah Kaabah, bukan menyembah Allah. Kalau dia solat yang nampak Kaabah bukan Allah. Tengok. Kan bodoh. Kita tak pernah nyembah Kaabah. Kalau kita nyembah Kaabah, kalau kau solat baru taklah Kaabah depan sujud kau. Itu nyembah Kaabah namanya. Macam orang Syiah nyembah batu Karbala. Sujud letak batu Karbala di tempat sujud dia, itu namanya nyembah batu Karbala. Itu boleh nyembah. Atau macam orang-orang taksi driver Hindu segala macam letak patung dia dengan taksi, jaga taksi dia, patung jaga taksi dia. Patung jaga taksi, tapi dia jaga patung. Tak tahu yang siapa yang bodoh, tak tahu saya. Tuhan tak perlu wujud nampak depan kau, tak perlu. Karena Tuhan yang perlu dalam hati engkau. Tuhan itu yang perlu diyakini, bukan dinampakkan. Betul. Yang jaga kau siapa? Tuhan. Oh, letak rumah ada surat kul. Jaga Tuhan, jaga rumah kau, jaga rumah. Tambah kul dia, engkau pun kul. Itu tulisan jaga apa? Tulisan lah, tak jaga kita. Surah Quran di kertas, tak jaga kita.
Quran ni paper, betul kan? Kalau kita tak. Ada orang pening kepada saya, ada orang letak di belakang keretanya ayat kursi di belakang, orang belakang tengok. Kau tak baca, orang baca, belakang Cina semua tak baca. Di belakang kereta kau siapa? Cina, India, boleh baca tak? Jadi kalau tak tu siapa? Kau tak baca orang lain? Letak depan kau baca lah, bukan soal tulisan. Oh tak ustaz, jangan jaga kereta. Jaga kereta apa? Quran jaga kereta? Salah lagi. Quran tak jaga kereta, Allah jaga kereta. Quran tu paper sama tulisan. Quran tu hanya paper dan tulisan, betul? Jaga kereta tak? Letak Quran di belakang atau di depan. Untuk apa? Supaya kereta selamat ustaz. Engkau baca tak? Ada macam dulu Proton saya. Proton nak buat kereta Islami. Wah, kerana Islami tak ada label. Kereta Islami. Jangan kereta Islami. Ustaz, kereta Islami. Kalau kita kita tukar kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Kau yang baca bukan kunci, kau suruh baca. Jangan salah konsep. Macam ada kawan saya punya kambing di Hulu Langat. Buat kambing pakai Quran 24 jam. Ini pada saya. Jadi kambing kau hafal Quran kan? Kambing suruh baca Quran 24 jam. Kau tak baca. Salah konsep. Ada lagi di Kajang, orang kambing. Kambing Kajang bagi tanda mana kambing A, B. Saya kata kenapa tanda? Supaya tak sembah mahram. Saya kata binatang tak punya hukum, saya kata dah. Kadang-kadang kita lucu ni. Hukum untuk manusia, bukan untuk binatang, bukan untuk kereta. Jangan salah pakai. Quran tu kita untuk kita connect Tuhan. Quran tu untuk kita connect dengan Tuhan. Tuhan bercakap dengan kita melalui Al-Quran. Kita bercakap dengan Tuhan melalui solat dan doa lain. Itu banyak asal ada daripada itu. Untuk aku Tuhan, untuk ini. Untuk kau. Kedua, uslul yadaka fi jabi. Masukkan tangan kau kepada poket kau. Tahrud bayda'a min ghairi su'in fatmum ilaika janahaka min rahmi. Ternyata masukkan tangan, keluar bercahaya. Untuk membuktikan dia punya kuasa. Jadi bukan untuk, karena bukan untuk mukjizat. Kalau kata mukjizat nanti waktu dia Fir'aun jadi mukjizat. Itu dengan Fir'aun untuk melemahkan Fir'aun. Tapi untuk ini untuk Musa yakin dia Tuhan yang bercakap. Kenapa? Kerana Tuhan boleh merubah keadaan apa dia kata kun fayakun. Lemparkan tangan engkau, jadi ular kun jadi. Tangan kau masuk poket, keluar percaya kun jadi. Berarti dia Tuhan. Bukan Tuhan khayalan. Tuhan terus dengan pembuktian yang bersifat akal. Tuhan itu dengan pembuktian bersifat akal. Karena banyak orang sekarang Tuhan itu tak pakai akal. Tak boleh. Tuhan, kebenaran Tuhan dengan akal. Tuhan punya anak, itu masuk di akal. Engkau patung jadi Tuhan masuk akal tak? Engkau buat patung, engkau yang buat patung, udah siap engkau sembah sampai yang bodoh. Seharusnya patung menyembah engkau, betul? Orang buat patung, harusnya patung sembah dia, bukan dia sembah patung. Kedua kali bodoh. Oke, yang betul Umar bin Khattab. Umar buat patung dari roti, tak dari batu. Bagi Umar.
buat patung roti. Dah. Lepas tu dia minta, ya Tuhan, aku minta rezeki. Tuhan diam aja. Ni perut dah lapar. Akhirnya kata Umar, kalau kau tak bagi aku makan kau lah. Betul lah kau mati, betul. Masalah Tuhan, masalah akal. Engkau boleh buktikan atau kau benarkan dengan akal engkau. Betul. Maka penting dia. Kenapa hukum akal tu hanya 3? Wajib, mustahil, harus. Ini hukum akal. Apa akal? Kebenaran suatu pernyataan, itu hukum akal. Untuk engkau menguji kebenaran satu kenyataan, itu hukum akal namanya. Seorang ayah punya anak, ayah lebih tua daripada anak. Ini pernyataannya wajib diterima atau mustahil diterima atau harus diterima? Wajib diterima. Kerana memang ayah pasti lebih tua daripada. Seorang anak lebih tua daripada ayah, mustahil diterima, wajib tolak. Seorang suami lebih muda pada isteri, mungkin, harus. Boleh muda, boleh. Ini namanya pernyataan akal. Jadi kenapa Tuhan itu wajib engkau terima akal, kau faham akal. Tuhan satu, wajib akal. Kalau dia dua, tak mungkin Tuhan akan berkelahi. Tuhan wajib satu. Kalau Tuhan itu dua, akal menolak. Tuhan lam yakul kufuwan ahad, tak sama dengan makhluk. Itu wajib terima akal. Kalau dia sama, bukan Tuhan. Tak boleh sama. Itu akal macam begini. Maka dalam membuktikan maka fadzalika, tengok, burhana rabbika ila fir'aun wa malaikat. Tengok, dengan mukjizat ini hai Musa, kerana kau boleh nampak tadi sebetulnya, sebab nampak engkau tongkat jadi ular, kemudian tadi tangan engkau masuk di poket, engkau boleh keluarkan. Ini bukti aku atau Tuhan. Dan nanti bukti ini juga engkau dapat jadikan burhan, bukti engkau sebagai Rasul Tuhan. Tengok, karena untuk melawan Fir'aun perlu ada bukti. Bukti apa? Mukjizat. Kerana dia punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Kalau kau tanpa kuasa bukti engkau, dia tak terima engkau. Engkau ada bukti pun belum tentu dia terima. Tengok, mana baru nama membangkang. Maka nanti kalau kau jumpa Fir'aun, bawa ini bukti. Dzalika burhana min rabbi ila fir'aun wa mal, dan semua pendukung-pendukung Fir'aun. Kenapa engkau perlu mendatangi dia? Innahum kanu qauman fasiqin. Karena telah terbukti selama ini Fir'aun ini kaum yang merusak di muka bumi. Maka engkau punya tugas untuk mendatangi Fir'aun, memberitahu Fir'aun dan petunjuk kepadanya. Dan engkau sebagai Rasul Tuhan untuk menjumpainya. Tugas berat. Jadi awalnya tugas hendak berbagi kepada keluarga, Allah berikan tugas lebih tinggi, tugas menghadapi Fir'aun sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-dua harus dia lakukan dengan baik. Maka sangat berat antara tugas keluarga dan Tuhan, tugas keluarga dan masyarakat. Maka Nabi Muhammad terbaik di masyarakat, terbaik dengan Tuhan, terbaik dengan keluarganya. Susah dapat itu. Keluarga aman, masyarakat aman. Karena itu tugas Rasul paling berat. Antara keluarga, diri, masyarakat dan Tuhan. Saya harus menyempurnakan semua tugas dengan baik-baiknya, karena semua tanggung jawab kepada khalifah Allah di muka bumi sebetulnya. Jadi khalifah keluarga, khalifah dengan bumi, khalifah wakil Allah sebagai utusan. Inilah menjadi kedudukan yang tertinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya. Ini bagaimana kita lihat Nabi Musa sebagai seorang khalifah, baik dirinya dengan keluarganya,
dan dengan umat manusia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua menjadi satu syarat, dan semua orang akan jadi macam Nabi Musa sebetulnya. Kita semua punya tugas yang sama. Engkau dengan diri engkau, engkau dengan anak engkau, engkau dengan masyarakat engkau, engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan ada soal, karena semua ada kullukum. Semua kamu adalah pemimpin. Dan semua kamu akan Allah tanya atas kepemimpinannya masing-masing. Semua kadar ukuran kita masing-masing. Semua kita punya tanggung jawab. Semua kita punya tanggung jawab dengan diri, dengan apa di bawah kita, apa di samping kita, apa di atas kita. Dan lakukanlah tanggung jawab dengan penuh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi Musa, dengan keluarganya, dan dengan Tuhan yang jadi tugas masing-masing dengan Allah kepada kita. Dan kita semuanya kullukum ra'in, semua kita menjadi hamba Allah, bertanggung jawab dengan apa yang kau pelihara semuanya. Dan itulah kelulusan kita, kalau kita lulus tanggung jawab kita dalam semua dimensi. Banyak orang lulus satu bidang, tak lulus bidang yang lain. Lulus dengan nikmat, tak lulus dengan musibah. Lulus dengan keluarga, tak lulus dengan masyarakat. Kan kita lulus keluarga, masyarakat, diri kita, orang lain, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsep kerasulan Nabi Musa sebagai tanggung jawab kepada Allah dan sebagai Rasul Allah, di samping dia menjadi ayah kepada anak-anaknya dan menjadi suami kepada istrinya. Individu yang satu dia menjadi suami, individu yang satu dia jadi ayah, yang satu dia jadi Rasul, yang satu dia jadi imam di masyarakat. Satu. Kebetulan engkau membagi peran engkau dengan posisi masing-masing. Jangan sampai salah masuk, dia jadi pengarah di syarikat, di rumah jadi ayah, jangan jadi pengarah syarikat, kacau. Engkau jadi menteri di atas rumah, jangan jadi menteri lagi, jangan ikut Tuhan. Hati-hati, yang paling berat jadi suami, jadi istri pengarah syarikat, pulang masuk rumah jadi istri, dia pengarah syarikat di luar rumah. Waktu masuk rumah jadi pengarah rumah, kacau lah berkait sama suami. Siapapun engkau di luar rumah, masuk jadi orang rumah lagi. Istri jadi istri, suami jadi suami, jadi anak, jadi ayah. Kedudukan sebagai dua rumah ada fungsi lain. Semua fungsinya masing berperan dalam fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Paling tengah kisah ini sebetulnya. Wa alima fa'una wa jangan mantan fa'una maka hakkan wa jangan tiba'ah dan nasta'ala wa sallallahu alaihi wabarakatuh.